dimanapun berada. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih dapat menjumpai saudara sekalian dalam program Doa Sehati GBS Purwokerto. Bersyukur kita masih dipertemukan walaupun melalui live streaming Facebook pada malam hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan serta kekuatan Tuhan terus turut menyertai perjalanan hidup kita, saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara boleh berada. Dan mari kita mau membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, yaitu hati kita dan kerinduan kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa, di dalam ucapan syukur, dan di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Mari saudara-saudara, kita sekalian mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang bersama-sama bersepakat di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, saudaraku. Kita mau meninggikan namanya, kita mau mengagungkan namanya, bahwa Dia adalah Bapa di dalam surga, Bapa yang hidup, Bapa yang mengasihi kita sekalian. Bergabung pada malam hari ini untuk Ibu Yuli Nurhayati atau Ibu Suci yang ada di kota Purwokerto. Selamat malam Ibu Suci. Dan selamat malam juga kami ucapkan untuk Bapak Sugiharto. Selamat bergabung Pak bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat pujian ini kembali, Bapak Engkau baik. Kau selalu baik.
hati angkat pujianmu. Dengar doaku Tuhan, janganlah Tuhan lalui. Bila berkatmu, janganlah Tuhan lalui. Bila berkatmu, janganlah Tuhan, janganlah Tuhan lalui. Bila berkatmu, haleluya. Tuhan, dengar doa kami di atas setiap tetesan air mata umat-Mu yang berseru memanggil nama-Mu. Tuhan, dengar doa kami. Lihat setiap anak-Mu yang mencari-Mu dengan sungguh. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, Engkau segalanya Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan, dan jangan tinggalkan Yesus. Engkaulah pertolongan kami satu-satunya. Kepadamu kami berlari, kepadamu Engkaulah kekuatan kami Yesus. Dengar doa kami Tuhan, jangan Kau lalui. Kalau orang lain yang Kau tolong, kami percaya Kau pasti menolong kami. Haleluya, terima kasih. Glory, haleluya. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui. Bila berkatmu, sekali lagi, janganlah Kau lalui kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui. Bila berkatmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Terlebih setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau pasti akan memberikan dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada setiap umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau dengan sungguh. Orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan tidak akan mengalami kelelahan. Orang-orang yang menantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Iman mereka dikuatkan, iman mereka disegarkan ketika kami dengan sungguh-sungguh mencari Engkau. Perbaharuilah kekuatan kami Tuhan. Maka kami mau menantikan-Mu dan menunggu-nunggu Engkau Tuhan bersabda kepada kami malam hari ini. Berbicaralah Tuhan malam hari ini melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, dan berkati setiap saudara-saudara sekalian yang ikut menyaksikan atau mengikuti doa sehati live streaming pada malam hari ini. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat satu persatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom saudaraku, selamat malam. Jumpa kembali malam hari ini untuk sepakat bersama, untuk berdoa bersama-sama di dalam kerinduan kita akan, kehausan kita akan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kelima. Ya.
Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop bersabar dalam penderitaan. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara membahas atau men-sharingkan bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, ya. Allah itu penyayang, ya. Ayat bagian terakhir pada ayat 11, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Seringkali orang bertanya-tanya, kenapa kalau Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, kok tidak menolong kita yang sedang dalam kesusahan? Kok sedang seolah-olah membiarkan orang yang percaya kepada Tuhan itu mengalami kesusahan? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah makna Allah penyayang? Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan itu dari sudut pandang kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, atau kita mau mengerti bahwa Allah, Tuhan Maha Penyayang dari sudut pandang Sang Pencipta Khalik langit dan bumi? Ya. Kenapa ada penderitaan, kenapa ada kesusahan, kenapa ada sakit penyakit? Itu pasti bukan rancangan Tuhan. Ya, itu pasti bukan rencana yang terbaik Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kesusahan, Tuhan menciptakan penderitaan, Tuhan menciptakan sakit penyakit. Itu di luar rancangan Tuhan. Tapi kenapa orang yang percaya kepada Tuhan harus mengalami kesusahan, penderitaan, sakit penyakit? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maksud Tuhan dengan yang terjadi pada kita saat-saat seperti ini? Ada kalanya kita sudah berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita berjuang untuk tetap taat kepada Tuhan. Kita punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita setia kepada Tuhan? Bagaimana cara kita tetap taat kepada Tuhan? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Apakah ukurannya dengan cara bertindak kita? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan melihat pada ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang mereka berbahagia di situ? Yaitu mereka yang telah bertekun.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana ada ketekunan, di situ ada suatu yang diproses oleh Tuhan. Ya. Karena ketekunan itu menimbulkan seseorang menjadi orang yang tahan uji. Ketekunan itu menimbulkan seseorang menjadi kuat. Ketekunan itu menimbulkan seseorang memiliki pengharapan. Jadi orang yang disebut berbahagia dalam ayat 11 yaitu mereka yang telah bertekun. Orang yang bertekun pada akhirnya akan keluar sebagai seorang pemenang. Orang yang bertekun pada akhirnya dia akan memetik hasil panen. Amin. Ya. Orang yang bertekun pada akhirnya merasa bahwa akan mengalami kelegaan. Ya. Orang yang bertekun pada akhirnya memiliki satu tujuan yang pasti yang akan dicapainya. Sehingga di sini adalah mereka yang bertekun itu disebut orang yang berbahagia karena sampai pada garis finish. Nah, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saudaraku, kalau berbicara masalah kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, ya kesedihan, kecewa, itu hampir-hampir tidak ada yang bisa menyamai penderitaan Ayub. Ayub yang tadinya menjadi orang yang kaya raya, Ayub yang tadinya menjadi orang yang punya segalanya. Ya. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saleh, dia orang yang jujur. Tapi pada suatu saat Ayub mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan, musibah, sakit, bahkan habis semua apa yang dimilikinya. Kecuali hanya satu, istrinya yang tetap dipertahankan oleh Allah untuk menemani Ayub. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketekunan Ayub itu menjadi contoh yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, itu tidak terlepas dari permasalahan hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Kita melihat, mendengar cerita akhir daripada kehidupan Ayub ketika Ayub bertekun sampai dengan pasal 42. Di situ ya, Tuhan telah menyediakan berkat yang besar bagi hidup Ayub dan keluarganya. Jadi satu orang pria bertobat di hadapan Tuhan, ya, satu keluarga diselamatkan. Perhatikan baik-baik di sini, walaupun istri Ayub itu tidak mempercayai Allah, ya, ketika dalam sisi penderitaan Ayub dan keluarganya menimpa bertubi-tubi, istri Ayub di situ justru memberikan saran untuk meninggalkan Allah, Tuhan yang disembah oleh Ayub. Tapi Ayub di situ sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga tetap meneguhkan imannya. Saudaraku, Ayub tetap mempercayai Allah walaupun dia dalam kondisi susah. Ayub tetap berpegang teguh bahwa apa yang ia sembah adalah Allah yang maha penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, disinilah yang diperhitungkan Allah, yang diperhitungkan Tuhan terhadap Ayub, bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan yang terbaik buat Ayub. Ya, di balik kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, ada berkat Tuhan yang sudah disediakan untuk Ayub. Ketika Ayub bertekun sampai garis finish. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bahwa Allah itu penyayang.
penuh dengan belas kasihan. Allah adalah sumber rahmat. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah sumber rahmat. Sifatnya ingin selalu membebaskan kita dari penderitaan dan kesusahan yang kita alami akibat dosa dan pelanggaran. Adakah di antara kita yang berani mengklaim bahwa kita terbebas satu hari dari dosa dan kesalahan terhadap Allah? Ya. Adakah kita adalah orang yang paling bersih di muka bumi ini sehingga kita hampir-hampir memenuhi standar Tuhan dalam kehidupan kita? Tentunya tidak ada orang yang berani mengatakan aku adalah orang yang paling bersih, aku adalah orang yang paling suci, aku adalah orang yang paling baik. Saudaraku, orang yang paling baik sekalipun dia akan melakukan ya satu kesalahan, satu dosa ya dalam kehidupannya. Ya, hampir-hampir tiap hari ya seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apa buktinya? Ya, kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Jadi tidak ada yang lepas dari standar Allah ini, bahwa Allah itu standarnya sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat Allah yang maha penyayang, penuh dengan belas kasihan, itu kerinduannya ingin selalu membebaskan kita dari kesusahan dan penderitaan akibat dosa dan kesalahan kita. Nah, konsekuensi kesalahan pasti ada resikonya. Konsekuensi dosa adalah hukuman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah berlaku bagi semua orang tanpa memandang apakah orang itu kecil, orang itu besar, orang itu muda, orang itu tua, orang itu berpendidikan atau tidak berpendidikan, orang itu terpelajar atau tidak terpelajar, orang itu yang sudah banyak pengalaman atau yang belum punya banyak pengalaman. Ya, Yesus menyatakan, ya, karena dengan demikian lah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu bukti bahwa Allah itu maha penyayang, penuh dengan rahmat. Ya, tanpa terkecuali hujan turun untuk orang yang berdosa dan kita semua, untuk orang yang baik dan untuk orang yang tidak baik. Ya, untuk orang yang saleh maupun orang yang tidak saleh, ya, untuk orang benar ataupun orang yang munafik, ya, hujan diturunkan Tuhan itu berlaku sama rata. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan memiliki kedaulatan atas kasih-Nya. Tetapi Tuhan memiliki kedaulatan yang membedakan mana orang yang dianggap benar oleh Tuhan dan mana yang dianggap munafik, ya, yang dianggap fasik oleh Tuhan. Nah, standarnya apa? Standar Allah adalah standar kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita karena Dia peduli pada kita. Jadi Tuhan itu yang maha penyayang itu peduli terhadap kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu saudara dan saya tentunya. Jadi Tuhan peduli terhadap kesusahan kita, Tuhan peduli terhadap penderitaan kita, Tuhan peduli terhadap kekhawatiran kita, Tuhan peduli terhadap kelemahan tubuh kita. Ya, sesungguhnya Tuhan mau membebaskan kita dari semuanya itu, tapi ada aturan main yang dibuat Tuhan. Ya, di sini Yesaya menyatakan dalam Yesaya 49 ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soralah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.
Saudaraku, jangan lupa bahwa Allah itu peduli. Allah itu tidak membiarkan orang benar itu tertindas. Allah itu tidak akan membiarkan orang benar hidupnya jatuh terperosok dalam jurang. Tapi Allah mau menyelamatkan kehidupan kita yang mau menerima tawaran yang diberikan Allah, yaitu keselamatan jiwa kita, keselamatan hidup kita, itu yang Tuhan mau. Nah, saudara, apakah kita termasuk orang-orang yang menerima tawaran yang Tuhan berikan kepada umat manusia? Hai orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kelegaan itu artinya sudah melewati masa-masa kritis. Kelegaan itu sudah melewati masa khawatir. Kelegaan itu sudah melewati kegelisahan. Kelegaan itu sudah melewati kesusahan. Jadi yang Tuhan mau adalah memberikan yang terbaik, seperti halnya yang dilakukan terhadap Ayub. Cuma apakah kita bisa meniru Ayub, meneladani Ayub yang bertekun sampai pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya untuk menerima kasih dan kemurahan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dicintai Tuhan yang peduli tentang apa yang kita alami. Sekali lagi, bahwa saudara dan saya itu dicintai oleh Tuhan karena Dia peduli dengan apa yang kita alami. Banyak catatan dalam Alkitab, terlebih dalam kitab Injil. Ada banyak contoh bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus menolong mereka yang sakit, Yesus menolong mereka yang menderita, Yesus menolong mereka yang membutuhkan. Mencelikkan mata orang yang buta seperti halnya Bartimeus, atau menyembuhkan 10 orang kusta, tapi hanya 1 orang yang datang berterima kasih kepada Yesus. Yang 9 Babai good say, Good boy. Oh, good boy. Setelah sembuh, mereka tidak peduli, tidak tahu berterima kasih. Hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan mereka. Atau wanita yang tertangkap dalam pendarahan, pendarahan yang dialaminya udah bertahun-tahun, yang dialaminya 12 tahun mengalami blooding, pendarahan yang terus-menerus. Bayangkan saudaraku, orang yang mengeluarkan darah dari tubuhnya pasti akan mengalami penderitaan, kesusahan, lemas, tidak ada daya dalam tubuhnya. Di sini Yesus berbicara dengan penuh kasih dan mengampuni dosanya. Ternyata ada banyak hal, pergumulan, kesusahan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita yang dibutuhkan hanya satu, pengampunan Tuhan. Karena dalam pengampunan Tuhan ada belas kasihan Tuhan. Disitulah letaknya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu Allah yang maha penyayang. Nah, untuk mengalami belas kasihan Tuhan kita harus bertobat. Tidak ada cara yang lain. Untuk mengalami belas kasihan Tuhan, Allah yang maha penyayang dan maha pengasih itu adalah dengan bertobat, kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa lama kita, dan menerima pengampunan Tuhan, janji Tuhan. Kalau dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan.
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Ya. Daniel pasal 9 ayat 9, di dalam Tuhan ada kesayangan dan keampunan. Ya, padahal pada kenyataannya kita semua hampir-hampir adalah orang-orang yang seringkali memberontak terhadap Tuhan. Apa bukti pemberontakan kita? Ya, ketika Tuhan berfirman, apakah kita segera melakukannya, atau kita menahan-nahan untuk melakukan firman Tuhan itu? Nah, kalau boleh jujur, bahwa setiap orang itu tidak segera melakukan firman Tuhan yang ia tahu, yang ia dengar. Ya, disinilah letaknya bahwa kita cenderung untuk melakukan pemberontakan terhadap Allah. Apa sih itu pemberontakan? Pemberontakan itu ketika Allah berfirman kita tidak melakukannya, itu pun adalah sebuah pemberontakan. Jangan berpikir kita adalah orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa itu pun adalah pemberontakan. Bingung kan? Ya. Terus hidup menurut Alkitab itu seperti apa? Kebenaran firman Tuhan itu seperti apa? Ya, kalau mendengar firman Tuhan, segera direspon, segera dicoba dilakukan, jangan diabaikan. Makanya di sini satu-satunya cara untuk memperoleh belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan adalah dengan bertobat, kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, dan belajar berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Disitulah Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik untuk orang yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita pada gilirannya bermurah hati kepada orang lain. Nah, saudaraku, kalau Tuhan sudah bermurah hati pada hidup kita, apakah kita akan tetap tinggal diam, tidak mau melakukan apa-apa? Kalau Tuhan sudah bermurah hati terhadap kita, yang sebenarnya kita adalah orang yang tidak layak mendapatkan kemurahan Tuhan, karena kita adalah pemberontak sesungguhnya, kita adalah orang yang berdosa sesungguhnya, apakah kita akan diam-diam saja dalam kehidupan ini? Ya, di sini saya ingin mengajak saudara untuk menumbuhkan hati nurani, bahwa setiap kita mendapat kemurahan Tuhan, maka sudah selayaknya kita berbagi kemurahan itu kepada orang. Tuhan ingin kita pada gilirannya bermurah hati kepada orang lain. Ya, dalam khotbah di bukit Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang memiliki hati penuh belas kasihan kepada orang lain, maka ia akan mendapat balasan dari Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan itu tersedia bagi seseorang yang hatinya rela berbagi kepada orang lain. Nah, bahkan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Murah hati dalam hal ini termasuk memberikan pengampunan kepada orang lain, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan luka lama. Ya, artinya apa? Bermurah hati, melepaskan haknya. Nah, saudaraku yang dikasihi, kemurahan Allah mengalir kepada mereka yang menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin diberkati saja, tapi tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Padahal slogannya sudah bagus, bertumbuh menjadi berkat bagi sesama, ya kan? Tapi pada kenyataan banyak orang Kristen hanya minta diberkati Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Aku sudah melakukannya kok. Kepada siapa? Kepada keluargaku. Ya, itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus.
Tapi lebih bagus lagi adalah bagaimana kita punya kepedulian terhadap orang lain. Ya, saudaraku, karena hidup ini bukan hanya ruang lingkupnya keluarga kita saja, kita mendapatkan berkat dari Tuhan itu ya dari tangan-tangan orang yang di luar keluarga kita. Saudara harus mengakui bahwa kita, saudara dan saya, menerima berkat Tuhan itu bukan dari tangan saudara-saudara kita, tapi dari tangan-tangan orang di luar saudara-saudara kita. Ya. Contoh, kalau saudara berbisnis, kalau saudara dagang, apakah hanya keluarga saudara saja yang membelinya? Tentu tidak, pasti akan bangkrut. Ya, kalau hanya yang membeli dagangan saudara, ketika saudara melakukan jual beli, maka saudara akan mengalami kebangkrutan. Kalau kita mau dianggap berhasil dan beruntung, maka yang membeli adalah orang di luar keluarga kita. Nah, saudaraku, cara Tuhan memberkati hidup saudara dan saya melalui orang lain. Ya, lebih banyak orang-orang yang hampir-hampir bukan saudara, bukan sedarah, bukan sekandung dengan kita, tapi melalui mereka Tuhan mengirimkan berkatnya kepada kita. Nah, saudaraku, kalau Tuhan menolong kita dari kehidupan orang lain, apakah kita tidak punya hati untuk bermurah hati terhadap orang lain? Ya, di sini dikatakan, ya, orang yang bermurah hati kepada orang lain akan mendapat kemurahan Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, mari kita memeriksa hati nurani kita. Apakah hati nurani kita itu hati yang cenderung untuk mementingkan diri sendiri, atau hati yang punya respek, peduli dengan kepentingan orang lain? Saya mempercayai bahwa orang yang memberi makan orang lain, maka dialah yang punya potensi besar dikasih makan oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang memberi makan orang lain, maka dialah orang yang punya potensi besar ya diberi makan oleh Tuhan. Karena orang yang bermurah hati mendapatkan kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk belajar bermurah hati. Tidak perlu tinggi-tinggi, tidak perlu banyak-banyak, dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Di mana kita ada, di situ dengan siapa kita bertemu. Di situ kita bisa bersama dengan siapa kita bergaul. Kita bisa melihat sekeliling kita, ya, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi mereka? Nah, saudaraku, perenungan malam hari ini, sudahkah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita temui? Mungkin kita akan berkata, bagaimana kita bisa menjadi berkat, wong saya sendiri aja kekurangan. Nah, saudaraku, hanya orang yang punya mental selalu berkekurangan, hidupnya tidak akan pernah menikmati berkat kemurahan Tuhan yang lebih besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, satu-satunya cara untuk dapat bermurah hati adalah dengan berani mengucap syukur di dalam segala hal. Saya mengutip kembali, ya, kata-kata indah dari saudara Samsul Tandian. Ya. Mengucap syukur mungkin tidak membuat kita mimpi indah, tapi dapat menghindari kita dari mimpi yang lebih buruk. Orang yang bermurah hati itu orang yang berani mengucap syukur, bukan berarti orang yang selalu punya mimpi indah, tetapi terhindar dari mimpi buruk, saudaraku ya. Orang yang setia mengucap syukur kepada Tuhan, akan Tuhan tunjukkan jalan. Dua kutipan ini yang sebagai penutup kita malam hari ini,
bahwa orang yang mau belajar mengucap syukur, Tuhan akan tunjukkan jalan terbuka bagi setiap masalah kehidupannya. Apakah saudara mempercayai hal ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus pasti bisa mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu pasti bisa memberkati hidup orang lain. Karena orang yang memberkati hidup orang lain, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa sepakat. Saya bersama dengan istri saya mau berdoa untuk saudara yang malam hari ini sudah bergabung mengikuti doa sehati GBS Purwokerto, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan keluar bagi setiap masalah saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar mampir, ya. Seperti lagu pujian tadi, mampirlah dengar doaku. Nanti nggak nyanyi itu ya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Oh, Yesus dengar doaku. Apakah saudara puas kalau Yesus hanya mendengar doa kita hari ini? Tentu saudara mengharapkan hal yang lebih. Bukan hanya mendengar, tapi Tuhan Yesus menolong kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, saya berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Saya percaya di setiap pergumulan kita pasti ada jalan keluar. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita berdoa, tetapkan hati saudara untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan itu berlimpah-limpah tercurah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati setiap jerih lelahmu, pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Giarto. Kiranya Tuhan malam hari ini juga memberikan satu jalan keluar atas setiap pergumulan. Tuhan memberkati berkat kesehatan, Tuhan memberkati berkat kekuatan, Tuhan memberkati berkat kesetiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Karena orang yang bertekun kepada Tuhan seperti halnya Ayub, hidupnya akan dipulihkan. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati Pak Giarto, kiranya Tuhan menolong Pak Giarto, kiranya Tuhan memulihkan kesehatan Pak Giarto dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Giarto. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman Pratama yang ada di Kalimantan Barat, yang malam hari ini punya waktu untuk bergabung. Kami dari Purwokerto sepakat berdoa bahwa berkat kemurahan itu masih tersedia untuk Pak Ngadiman dan keluarga. Kemurahan Tuhan
sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan itu menjadi bagian Pangadiman dan Glory. Diberkati rumah tangga Pangadiman, diberkati pekerjaan dan pelayanan Pangadiman. Sehat-sehat dan baik-baik saja dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Nugrahani Puspitasari bersama dengan pasangannya Mas Dimas, juga bersama dengan anak-anaknya, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Jika engkau percaya malam hari ini bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara yang ajaib dalam kehidupanmu, malam hari ini kami sepakat berdoa kiranya berkat Tuhan menolong, melindungi, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulanmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dan nyata dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk James, kiranya Tuhan juga menolong setiap pergumulanmu. Apa yang menjadi pergumulan malam hari ini Tuhan jawab di dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Chandra, kiranya Tuhan juga melampaui segala akal pikiran kita malam hari ini, sanggup menolong kehidupan Bapak Chandra di dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami percaya siapapun saudara yang sudah mengikuti doa sehati GBS Purwokerto, saya berdoa untuk saudara. Siapapun saudara, saya mau berdoa untuk saudara bahwa berkat kemurahan Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu, berkat kesehatan itu terjadi dalam kehidupanmu, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan dalam kehidupanmu jika engkau tetap setia kepada Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, dan tetap mempercayai Tuhan dalam setiap musim kehidupan, maka Tuhan akan menolong kehidupanmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang gelisah, yang sedang khawatir Tuhan hiburkan, Tuhan memberikan ketenangan dan kelegaan. Di dalam berkat nama Yesus, yang sedang berpikir, sedang buntu, kiranya Tuhan memberikan pencerahan, sehingga hikmat Tuhan turun atas hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, hidupmu akan tetap aman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah menyampaikan doa-doa kami kepadamu, dan terlebih Engkau melihat siapa dan bagaimana saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan jawab. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Pengasih, peduli dalam kehidupan saudara, sanggup menolong hidup saudara. Yang percaya katakan Amin. 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 Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa di waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, dan saudara tetap baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Shalom. Sambil duduk bilang seperti ini, dahsyat Tuhan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi.